maju. Hampurasun. Oke, rame amat ya. Ya, kita kedatangan tamu. Istirahat dulu sebentar ya. Aduh, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Yang manggil Akang ya? Boleh, bebas. Iya, ini mohon maaf saya jadi ganggu waktunya ini. Enggak apa-apa. Saya emang bulan janjian ini, mohon maaf, cuman emang saya sengaja mau datang kemari. Oh, Saya gitu. udah dapat info. Katanya di sini ada perguruan silat, makanya saya dengar-dengar terus kayaknya menarik nih buat saya korek-korek gitu. Boleh. Saya minta waktunya sebentar, Oh, saya boleh, mau boleh. tanya-tanya apa sih ini perguruannya kata gitu. Sahabat budaya, alhamdulillah nih kita udah nyampe di lokasi yang bakal kita cari tahu. Kalau nggak salah ini namanya Pusaka Keranggan Muda atau disingkat PKM. Buat lebih lanjutnya lagi ikutin saya terus, anclang-onclang mat hitam. Kita tanya-tanya. Kemon. Misi ya. Ini duduk. Nah, sobat budaya, kita sekarang udah bareng nih sama Kang Rahmat. Saya manggil Kang Rahmat. Beliau ini adalah pengasuh dari Sanggar atau Padepokan Pusaka Keranggan Muda. Kita korek-korek, kita tanya-tanya apa nih? Pokoknya banyak di sini. Sobat budaya dengerin dan tangkap ntar jawaban-jawaban dari pengasuhnya. Lur, Siap. ya nih makasih nih saya udah dikasih kesempatan buat nanya-nanya buat kongkok nih sama Kang Rahmat nih. Juga enggak, maafin ini ya, jadi canggung ini ya. Jadi ya saya mau nanya nih, Pusaka Keranggan Muda. Nah ini dari nama kan luar biasa nih, Pusaka Keranggan mungkin memang dari wilayahnya, muda mungkin dari atau emang orang-orang muda. Nah dari nama ini ada nggak filosofi tersendirinya loh? Nama Pusaka Keranggan Muda atau biasa disingkat PKM atau lengkapnya PPS PKM. PKM apa tuh PPS? PPS-nya Persatuan Pencaksilat Pusaka Keranggan Muda. Oh, jadi lebih lengkapnya PPS PKM Persatuan Pencaksilat Pusaka Keranggan Muda. Nah, iya. PPS-nya juga masih ada kelanjutannya. Oh, itu jadi panjang. Ya karena kita masih silat seni, ada kata PPS karena nanti induknya ke PPSI. Oh gitu. Jadi PPS ini induknya ke PPSI. PPSI itu Persatuan Pencaksilat seluruh seluruh Indonesia. Indonesia. Nah, dari PKM-nya ini, Nah, kalau PKM mah itu perkumpulan di sini, Pusaka Keranggan Muda. Pusaka itu artinya warisan. ya. Warisannya itu apa? Dalam bentuk budaya. Budayanya apa? Ya ini pencaksilat. Itu Oh pusaka. gitu. Karena sering kita dengar yang namanya pusaka itu biasanya suatu benda. Apa itu golok? Apa itu pisau? Jadi kalau di sini itu pusakanya ya Warisan. ini warisannya ini. Budaya. Warisan budayanya. Nah, untuk silat ya, persilatan gitu ya. Untuk jenis silatnya ini apa loh? Kita silat ibingan. Silat ibingan. Iya. Berarti lebih ke kultur Pasundan. Bisa demikian. Begitu. Nah, silat ibingan ini apa nih? Perlu dijelaskan mungkin biar sobat budaya makin jelas dan tahu gitu. Nah, di sini silat ibingan yang di kita mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang dimana kita tahu bahwa genre kita Betawi gitu, budaya Betawi. Tapi untuk yang di sini genrenya ada Sunda. Ada Sunda. Bercampuran. Campuran tuh. Sobat budaya. Keranggan ini adanya di kota Bekasi, tapi lebih ke Pasundan ya loh. Iya. Adatnya tuh lebih ke Sunda dan silatnya pun itu lebih ke Udah Sunda. Sundaan gitu ya. Ada nggak arti tersendirinya loh? Kalau secara filosofi dan lain sebagainya sepertinya sama dengan yang lain, sudah umum. Cuman bedanya kita di antara teman-teman di sini ada yang namanya tepak. Tepak. Ya. Nah ini tepak nih. Tepak ini maksudnya? Jadi tepak itu berkaitan dengan irama musik. Ada tepak pareredan, tepak tiga, tepak dua. Wah seru nih. Jadi ada yang namanya tepak, bukan tepak nyamuk. Di bentol.
Jadi tepak apa tuh? Tepak paleredan, Tepak 2, tepak 2, tepak 3. tepak 3. Iya. Nah, satu-satu nih saya korek. Panjang kayaknya obrolan kita. Tepak paleret Iya. diambil dari nama daerah yang saya tahu nih, Leret, ada di Purwakarta. Betul. Apakah itu memang benar dari Purwakarta atau Kalau sejarahnya betul dari Purwakarta berdasarkan literasi, kan tetapi ibingan kita bukan dari Purwakarta. oh gitu? Tapi nama parennya itu ininya kita ngambil dari Purwakarta. Oh namanya Leret itu. Nah terus tepak 2. Ini tepak 2 maksudnya apa sih tepak? Tepak begini, teprok apa bagaimana? Nah, bedanya di kita tepak 2 itu apa ya? Sebuah pola irama. Jadi pola irama itu ada pola tepak 2, pola peleret, pola tepak 3, pola padundung, pola golempang. Nah, bagi yang mau bahasa Betawinya yang mau adak atau yang mau ngibing silat, tinggal minta mau tepak apa, nanti si pemusik tinggal melayani. Oh berarti yang disebut tepak itu lebih ke alat musik, Irama musik. irama musik. Iya. Wah menarik sobat budaya. Jadi tepak itu antara perpaduan antara gerak silat dengan Musik. irama musik itu disatuin tuh. Nggak bisa dipisah itu. Nggak bisa dipisah Nggak tuh. bisa. Satu kesatuan sudah. Itu satu kesatuan dan itu udah masuk dalam tepak paleret, tepak 2 dan Tepak 3. tepak 3. Dan yang lainnya juga masih ada. Dan yang lainnya. Nah ini lebih jadi perjalanan di sini itu metode pengajaran itu lebih ke apa tuh namanya ibingan gitu. Ibingan. Berarti memang satu gerak silat yang dipadukan dengan musik. Nah untuk jenis musiknya ini apa? Ini jenisnya musik tradisi, karena kita kan orang tradisi, orang budaya. Iya. Pastinya pakai musik jenisnya tradisi. Iya, memang musiknya ini jenisnya tradisi. Nah kalau saya lihat kan ini ada gendang, juga ada goong, ada untuk satu sebutan globalnya gitu apa gendang apa atau gendang apa gitu maksudnya. Ya kita sih sama dengan yang lain, ini alat pengiring seni pencak silat. Oh gitu. Alatnya ini yang di kita ya, karena memang tiap grup, tiap komunitas punya ciri khas masing-masing. Nah, Ya. kalau di sini ini udah utama ya, gendang 2 set, pakai ketuk, Oh ketuk, oh itu ketuk. ketuk 3 ya. Atau Ketuk 3. Ini ada kecrek, ada pempul pencak, Kempul pencak, sama trompet. Nih, trompet, sama apa lagi sebetulnya mah ya. Tehian. tehian. Oh tehian masuk juga di sini. Tuh, karena memang daerah kita antara Betawi dan Sunda, Hah? maka kultur budayanya juga ya antara Sunda dan Betawi. Jadi diperpadukan. Iya, gitu Iya, kan. kalau gendang kan yang saya tahu dari seni musik topeng juga ada gendangnya, dari lenong apa gonggong juga ada. Itu untuk ciri tersendiri dari musik pencak ini apa? Ciri utamanya satu, ukuran gendang lebih besar dari gendang-gendang yang lain, seperti gendang apa jaipong atau dugong jaipong, atau dangdut. betul. Ini ukurannya lebih besar, itu aja. Oh, lebih kembung gitu ya. Oh, jadi dari ukuran peralatannya kayak gendang ini dari ukuran itu beda. Iya, lebih besar. Dari apa bahasanya tuh? Bahasa diameternya. Diameternya lebih besar. Itu jadi sahabat budaya. Jadi di sini tuh lebih ke seni pencak silat. Jadi perpaduan antara gerak silat dengan musik. Nah kalau saya boleh tahu nih ya, yang namanya gerak silat pasti kan ada jurus-jurusnya loh. Ada. Nah untuk nama atau jenis jurusnya ini dari apa gitu? Maksudnya Ya kalau dari tepakan tadi kan dibilang tepak paleret, terus tepak 2 dan tepak 3. Juga ada apa namanya gunggungan gitu ya. Apa namanya gerak silatnya? di dalam gerak silatnya itu. Nah gerak silatnya silat apa nih? Apa alirannya? Apa Cimande? Apa gitu maksudnya? Kalau di sini ini kombinasi dari aliran-aliran yang pernah kita pelajari, kita kombinasikan jadi sebuah bentuk baru, bukan aliran baru, maaf. Jadi kayak perpaduan dari berbagai macam aliran yang sudah ada. Oh, jadi segala macam jurus silat ini itu disatukan. Jadilah
silat kombinasi gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Iya, bukan membentuk satu jurus baru, bukan. Jadi lebih ke kombinasi luar biasa, dibikin tepakan gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, ya nungguin nanti saya minta sedikit diajarin. Cuman kita kongko-kongko dulu nih sobat budaya. Masih banyak yang perlu saya ketahui buat sobat budaya semua, biar sobat budaya juga tahu. Nah, Lur, untuk pengajarannya nih, apakah emang diajarkan sendiri atau gini? Ini kan pengasuh nih, Kang Rahmat ini pengasuh di PPS PKM ini. Emang Kang Rahmat sendiri yang nurunin ke anak-anak? Ya, ini yang ngajarin saya sendiri. Ini masih angkatan pertama. Karena Ini memang angkatan kita pertama. masih baru. Hah? Ini angkatan pertama, saya juga yang ngajar mereka dari nol, Hah? plus iringan musiknya juga kita ngajarin mereka dari nol. Jadi pada dasarnya kita di sini masih belajar, masih merangkak, masih bayi di sini gitu. Wah, luar biasa nih sobat budaya. Jadi Kang Rahmat ini benar-benar pengasuh, bisa dikatakan pengajar atau pelatih lah. Dari geraknya juga sama seni musiknya juga. Megang dua nih. Iya, dua-duanya. Jadi dua-duanya Kang Rahmat ini mengajarkan. Iya, Wah, seperti itu. luar biasa. Otaknya agak pecah kali ya. Nah, untuk belajarnya, saya nanya ke Kang Rahmat ini, belajarnya. Belajar yang mana nih? Iya, belajar Kang Rahmat untuk menguasai ini nih. Ya pertama kita lingkungan. Lingkungan. Yang mendidik kita lingkungan ya. Kalau tanpa lingkungan kita nggak bisa seperti ini. Karena memang lingkungan kita sering seneng main pencak dulu. Banyak kawan-kawan yang punya grup pencak, kita sering silaturahmi, ngedengerin, akhirnya jadi resep. Timbul coba untuk membuat sebuah karya dalam bentuk karya yang baru. Terus juga dipadukan atas dasar keprihatinan generasi muda nih yang sekarang suka nongkrong di warnet, nongkrong di jalan gak jelas, lebih baik ayo kita kumpul di sini. Iya. Belajar budaya. Jadi begitu prosesnya. Cuman kan begini, yang namanya dari senang, dari resep, sampai hobi, sampai prihatin, pasti kan ada pembelajaran khusus. Nah, yang saya lebih tanyakan lagi nih ya, Kang Rahmat secara khusus untuk mempelajari ini, pasti kan ada pendidikannya. Nggak mungkin Kang Rahmat ini hanya dengan resep, melihat begitu tanpa belajar, Kang Rahmat bisa. Kalau pendidikan secara akademik ada, tapi untuk yang silatnya itu didapatkan bukan dari akademik, akan tetapi wawasan dan lain sebagainya didapatkan secara akademik. Sebagian teoritis dan lain sebagainya yang didapatkan secara akademik kita sampaikan kepada peserta didik. Peserta didik. Iya. Dari bahasanya juga sobat dulu udah pasti bisa ngenebak. Ini bukan orang sembarangan nih, pasti pendidikannya tinggi. Hati-hati nanyanya ya. Ini ketemu orang berpendidikan nih, jangan sampai kalah saya. Ya, sobatnya kita tarik. Ini ya lebih ke Kang Rahmat sendiri ya. Nanti kita sambung lagi ke PKM-nya. Tadi kan dibilang untuk dari seni geraknya itu lebih ke lingkungan atau situasi gitu ya, dan untuk pengajaran yang lainnya lebih dari ke akademik. Nah, akademiknya ini pasti berbau-bau kampus atau kuliah. Nah, kuliahnya di mana? Nah, ayo dah. Kita pernah kuliah di apa ya? Sebetulnya teman-teman nggak ada yang tahu sih. Saya pernah kuliah di UNJ. Di UNJ. Dulu. Iya dulu. Ya kayak sekarang kan udah ngajar. Alumni. Dulunya di UNJ. Kita tarik terus. Di UNJ. Tahun berapa? Masuk tahun berapa ya? Masuk tahun 2002. 2002 masuk di UNJ. Nah, memang ngambil fakultas kesenian atau Fakultas Bahasa dan Seni. Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, seni khususnya apa nih? Nah, bertentangan dengan yang sini. Nah, kalau di sana kita di UNJ ngambilnya jurusannya khusus ya, di seni tari gitu. Seni tari. Iya. Ngambil fakultas seni tari. Sedangkan yang diajarkan, yang diturunkan ke generasi muda ini silat dan musik. Ini aneh dan unik juga ini. Dari tari ke musik. Nah, itu bagaimana itu?
Nah, kembali ke tadi. Ada pendidikan akademik disebut pendidikan formal, ada pendidikan non akademik yang disebut non formal. Nah, ini yang non formalnya kita dapatkan dari lingkungan. Dari lingkungan. Yang tadi sudah dijelaskan. Iya, kalau bahasa saya belajar di kampung nih, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Belajar di kampung nih, ini. Nah, secara akademiknya lebih ke seni tari. Dari tahun 2002. Oh, begitu tuh, sobat budaya. Ternyata ya emang yang namanya udah timbul rasa kejiwaan dalam berkesenian tuh nggak bebas. Mau nabrak sini mau dia dasarnya tari, tapi penerapannya silat dan musik nggak jadi soal, tapi masih dalam konsep seni gitu. Wah, biasa malah lebih lengkap nih jadinya. Iya memang kalau dikatakan walaupun ini silat tapi lebih ke ibingan dan masuk kategori tari juga ya Lur ya. Oh, beda. Oh beda. Nah ini kita tarik lagi. Nah itu boleh dijelaskan Lur. Seni tari dan seni ibing pencak silat ya, walaupun di situ ada kata ibing, tapi itu sebuah ranahnya berbeda. Oh, ranahnya beda. Walaupun sama-sama pakai kostum, sama-sama diiringi pakai musik, Nah ya, sama-sama bahkan di silat juga ada yang bermake up ya, tapi sebetulnya berbeda. Oh gitu. Nah, letak perbedaannya tipis. Nah ini. Nah di sini ya. Iya. Kalau di tari itu tujuannya untuk menampilkan keindahan. Kalau di tari. Kalau di silat tujuannya adalah untuk bela diri. Sama-sama pakai kostum, pakai make up, pakai musik, tapi tujuannya yang berbeda. Oh gitu. Jadi kalau di tari lebih ke keindahan. Kalau di silatnya ini ibingannya ini lebih ke Bela diri. Tipis emang, yang bedainnya tipis tapi jarang orang yang tahu gitu. Nah lanjut Lor. Jadi sobat budaya sebenarnya emang kalau basic silat itu udah dari kecil, dari kelas 1 SD udah mulai belajar, kelas 4 kelas 5 SD kelas 1 A1 SD itu udah belajar. Kelas 4 udah mulai ngajar. Ya teman-teman dulu. Nah, skala kecil. 2002 ya. 2000 ya itu masuk kuliah tari 2002 berarti basicnya basic silat. Nah tari ini belakangan justru nggak pantas kalau begitu mah ya. Kalau yang pendidikan secara akademik mah kita tuangkan di karena kita ngajar di sekolah, itu diterapkannya di sekolah. Yang didapatkan di masyarakat kita terapkan di masyarakat lagi. Jadi ada ranahnya, ada tempatnya. Oh gitu. Ada wadahnya gitu. Tadi kan menyebut diterapkan di sekolah. Ini maksudnya emang guru sekolah apa gimana nih? Kurang lebih begitu. Wah, selain ngajar di rumah, guru pencak silat dan juga seni musik pencak silatnya guru sekolah juga. Kalau boleh tahu Lur, SMP, SD, SMP apa SMA apa SMK? SMP. Oh, guru SMP. Udah lama ngajar di situ. Kalau di SMP terhitung mulai 2013 sampai 2000 sekarang 2020. Sampai sekarang. Di SD 10 tahun pernah. 10 tahun. Di SD 10 tahun. Nah sekarang ini di SMP. Nah sekarang ini. Nah yang untuk pengajarannya sendiri ngambil pelajaran. Kebetulan kita juga di sana ngajar seni budaya. Wow, nggak jauh. Nggak ngebuang jalur sobat budaya. Tetap seorang seni, seorang budaya, penggiat budaya mau ditaruh di mana tetap nggak ngebuang dari kultur seni dan budayanya sampai di sekolahan yang memang jalurnya pengajaran pendidikan pun beliau menerapkan itu. Kalau saya lihat tadi ini dari gerak-gerakan yang tadi datang, saya lihatnya anak-anak kan tadi bergerak nih. Kayaknya enak gitu buat diiringin sama musik. Boleh nggak nih lo? Saya diajarin. Dengan senang hati boleh. Oh jadi boleh? Ini buat item boleh. Oh boleh sobat budaya. Kita ngibing apa nandak nih? Kalau kita di sini bahasanya kita ibing. Ibing Atau eagle. Eagle. Saya mau belajar eagle atau ngibing. Pengen tahu nih nyatu nggak sama gendang nih? Mang. Wah rame amat. Saya mau belajar boleh Mang? Boleh. Alhamdulillah. Jadi boleh? Boleh. Boleh sobat budaya. Kita mau digendangin. Jadi digendangin ya Bang ya? Mau digendangin. Ini digendangin. Ya. Nyok,
Ayo guys, siap. Ya. Jangan, Mak. Saya begini aja deh. Boleh. Ayo di mana? Di depan. Ayo. Ayo deh, ngikut latihan ah. Terima kasih nih Lur, udah menerima kedatangan saya, udah ngasih waktunya juga buat saya tanya-tanya, ngulik-ngulik PKM ini, dan juga mohon maaf udah ganggu waktunya. Gak apa-apa, saya senang Whiten udah mau datang ke sini biar teman-teman. Terus jangan lupa itu oleh-olehnya jangan diterapin ke yang lain. Nanti saya minta lagi. Ya boleh. Saya kan anjlong-anjlong mulu, biar ntar kalau ada apa-apa saya bisa ngelawan. Boleh. Iya, Mang. Makasih ya. Iya udah mantap dah pokoknya ini orang-orang yang nggak ada yang cakep pisan. Sobat budaya, saya udah dikasih oleh-oleh, nanya-nanya juga udah. Ini saya mau belajar lagi lebih lanjut. Cuman sobat budaya, ya apa namanya? Tadi itu udah dapat begitu. Nah ini sekali lagi mohon maaf nih, Lur. Yang mau belajar datangnya kemana? Nih ngomong-ngomong sobat budaya biar tahu. Bagi yang mau belajar, datanya ke PPS PKM Pusaka Keranggan Muda, alamatnya Jalan Sumur Binong nomor 8, Kampung Keranggan, Kota Bekasi. Oh, Kampung Keranggan, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Untuk lebih lengkapnya ntar ada. Pokoknya tenang-tenang aja. Nanti bakal dikasih tahu kalau mau datang kemari. Makasih Lur. Siap. Saya pamit. Sobat budaya, sampai di sini dulu tayangan kita kali ini dan tunggu tayangan-tayangan yang akan datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi Lur ya. Siap. Ayo.